Halo Scorpio, apa kabar? Ini sudah bulan April, kita jumpa lagi di video ini. Nah, bagaimana bulan Maret kamu? Apakah happy? Apakah stres? Ataukah mengecewakan? Ya, apapun itu yang terjadi, itu sudah berlalu. Jadi mari kita songsong bulan April ini dengan penuh semangat. Dan di bulan April ini adalah bulan puasa. Jadi bagi kamu yang berpuasa, kami doakan puasa kamu sukses dan lancar. Oke, ini adalah rezeki Scorpio untuk bulan April tahun 2022. Kita buka. 3 star cross letter birds atau broom. Aduh. Oke Scorpio, untuk reading ini kita baca dari akar masalahnya dulu, lalu bagaimana perjalanan, bagaimana solusi, lalu bagaimana hasil akhirnya. Ya. Jadi kita mulai dari akar masalahnya dulu. Ini birds atau broom. Jadi begini. Di bulan Maret kemarin atau di bulan April ini, kemungkinan situasi hidup kamu itu penuh dengan konflik, emosi, dan juga tekanan. Nah, karena kamu tertekan ini, mungkin saja kamu itu bertindak hal yang tidak wajar. Lalu kamu juga mungkin bisa terlalu bergantung dan berharap kepada orang lain. Lalu kamu juga mungkin bisa terlalu percaya kepada orang lain, sehingga akhirnya kamu dimanfaatkan secara tidak benar. Nah, selain itu, di kantor itu juga penuh dengan kompetisi, saling sikut-sikutan, saling jelek-jelekin, ataupun di dunia bisnis ya, di dunia dagang, itu juga penuh dengan konflik dan kompetisi, sehingga itu juga membuat kamu menjadi tertekan. Lalu kamu juga menjadi lebih sering untuk adu argumen dan berdebat dengan orang lain. Dan pada saat itu, meskipun kamu tidak mau ngalah, tapi akhirnya kamu kok malah dipersalahkan dan dibungkam. Nah, itu menambah stres kamu. Oke, jadi saran kami, ketika situasi itu tidak kondusif, dan ketika ketidakharmonisan terjadi di dalam hidup kamu, maka yang perlu kamu lakukan itu adalah menenangkan dulu diri kamu. Tenang dulu, pikirkan dulu apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Tidak perlu terlalu buru-buru bertindak, karena jika buru-buru bertindak, maka nanti hasil akhirnya malah nyungsep. Jadi yang paling penting, tenangkan dulu diri kamu, supaya kamu tahu mau ngapain ke depannya. Lalu selanjutnya, ini kartu cross. Kartu cross ini juga kartu yang tidak baik. Jadi, kamu mungkin saja melakukan kesalahan di dalam hidup kamu ini. Nah, kesalahannya itu apa? Kesalahannya itu mungkin seperti ini. Mungkin saja kamu terlalu percaya kepada orang lain, sehingga kamu meminjamkan dia uang atas nama diri kamu. Nah, pada akhirnya dia kabur, tidak mau bayar, dan kamu malah yang ketempuan. Selain itu, beban pekerjaan juga akan terasa sangat berat. Beban pikiran juga banyak. Lalu juga mungkin ada tekanan dari keluarga terkait dengan pekerjaan, terkait dengan usia, terkait dengan pernikahan, hubungan cinta, ataupun juga hubungan sosial. Nah, itu juga menambah kepusingan kamu. Selain itu, kamu juga mungkin akan merasa bahwa orang-orang di sekitaran kamu itu tidak bisa mengerti kamu dan hanya bisa menyalahkan diri kamu. Nah, oke. Bagi orang yang sudah mengalami kejadian buruk ini, maka kita masih bisa memperbaiki semua ini. Caranya gimana? Caranya adalah bayar pelan-pelan. Lalu, kondisikan pikiran kamu untuk bisa fokus. Selain itu, seperti yang dibilang tadi ini, tenangkan dulu diri kamu. Hindarilah tindakan yang terburu-buru. Nah, sementara bagi yang belum mengalaminya, supaya kamu tidak mengalaminya, maka inilah yang harus kamu lakukan. Hindarilah terlalu percaya
kepada orang lain. Selain itu, kamu harus ingat bahwa sakit gigi dan sakit hati itu berawal dari yang manis. Jadi, sama yang manis-manis jangan mudah percaya, terutama jika yang manis-manis itu sangat membuai dan sangat pintar untuk memuji dan menjilat. Jadi jaga diri kamu, lebih baik skeptis saja di bulan April ini. Selain itu, ini juga terkait dengan adanya orang yang melanggar janji. Mungkin ada orang yang berjanji untuk membantu kamu, tapi ternyata dia melanggar janjinya. Nah, tidak perlu terlalu kecewa. Kenapa? Karena pasti bantuan itu akan datang dalam bentuk yang lain. Selanjutnya, kartu ketiga adalah kartu letter. Jadi kartu letter ini terkait dengan surat menyurat, terkait dengan dokumen, terkait dengan pesan, dan terkait dengan informasi. Jadi jelasnya seperti ini. Kamu mungkin akan menerima surat tagihan, dan surat tagihan yang harus kamu bayar itu cukup besar dan banyak. Selain itu, kamu juga mungkin akan menerima hasil tes. Nah, itu mungkin hasil tes kesehatan, hasil tes wawancara kerja, atau hasil tes terkait dengan pendidikan. Lalu, kamu juga mungkin akan menerima sertifikat. Nah, ini sertifikat apa? Bisa jadi sertifikat kelahiran anak, sertifikat perceraian, atau sertifikat rumah atau BPKB mobil. Intinya, itu adalah sertifikat atau dokumen yang terkait dengan hukum. Lalu, kamu juga mungkin akan menerima pesan dan kebenaran. Nah, pesan dan kebenaran terkait apa? Terkait dengan orang yang telah mengkhianati kamu atau membohongi kamu. Nah, kamu jadi tahu terkait dengan dirinya. Akan tetapi, pesan ini juga mungkin bisa berupa kabar terkait dengan saudara, teman, atau sahabat yang sudah lama tidak berjumpa dengan diri kamu. Selain itu, akan ada yang kamu tanda tangani di bulan April ini. Nah, apa yang akan kamu tanda tangani? Mungkin saja kamu akan akad kredit, atau mungkin kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu lebih awal. Selanjutnya ini kartu star. Oke, jadi begini. Ketika situasi sedang sulit, maka yang perlu kamu lakukan itu apa? Menata ulang diri kamu, menata ulang mindset kamu, dan menata ulang tindakan kamu. Selain itu, sedekah juga adalah cara yang terbaik agar kamu terhindar dari bencana, sehingga pada akhirnya kamu bisa mendapatkan berkat dan pertolongan. Lalu, jika kamu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kamu merubah diri menjadi lebih baik, maka nanti alam semesta juga akan merespon. Alam semesta akan memberikan kamu kebaikan dan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Selain itu, bagi yang selama ini selalu berbuat baik, banyak berdoa, banyak berderma, dan banyak bersedekah, maka kemungkinan besar di bulan April ini keinginan-keinginan kamu dan doa-doa kamu bisa terwujud. Lalu, hidup juga pada akhirnya akan bisa menjadi lebih harmonis. Kartu star ini juga terkait dengan ini. Meskipun kondisi itu sekarang merangkak-rangkak, tidak jelas dan penuh dengan kepusingan, tapi perlahan kamu itu bisa bangkit lagi, bisa bergerak naik ke atas. Ya, walaupun perlahan. Terutama jika kamu bisa disiplin di dalam mengelola uang. Ingat, mengelola uang itu lebih sulit daripada mendapatkan uang. Jadi, orang yang dapat duit banyak, tapi kelolanya salah, itu malah akhirnya tambah miskin dan kere daripada sebelumnya. Jadi, kelolalah uang dengan bijaksana. Pengelolaan yang baik akan membuat kamu sejahtera. Baik, ini kartu Tri. Jadi begini hasil akhirnya. Jika kamu bisa mengelola uang dengan baik, lalu menahan diri dengan bijaksana, juga jika kamu mampu menghindari pembohong dan penipu itu,
maka pada akhirnya hidup itu bisa bertumbuh. Keadaan itu bisa menjadi lebih stabil. Keuangan juga perlahan akan menjadi lebih lancar. Namun, jika kamu sudah terlanjur kena bohong, kena tipu, sehingga kamu menanggung beban yang berat, maka seperti yang tadi dibilang Kak Star ini, lakukanlah saran-saran yang diberikan tadi. Maka secara perlahan di bulan April ini, meskipun berat dan stres ya, tapi kamu akan mampu untuk keluar dari kesulitan yang menghimpit. Nah, lalu Tri ini mengatakan kepada kamu, tidak perlu terlalu banyak menyalahkan diri sendiri dan tidak perlu menyesali keadaan. Apa yang sudah terjadi, jadikan pelajaran yang berharga agar kamu bisa menjadi lebih baik di masa depan. Oke, ini adalah reading kedua yang kita baca seperti ini selain dari Virgo. Jadi itu merupakan satu contoh di mana itu satu kejadian dan saling terhubung. Oke ya, jadi kurang lebih begitu. Kami harapkan sih hal buruk tidak terjadi. Kami harapkan hal yang baik saja yang terjadi. Nah, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Sekali lagi selamat berpuasa. Good luck and Godspeed.